Perkenalkan, nama saya Muhammad Hidayatullah. Nomor 1 Saya di sini ingin mempresentasikan tentang tugas besar saya. Maaf ya Pak, tidak bisa on-cam karena tadi sudah coba saya on-cam, cuma pada saat dibuat recording itu mulai jadi akhirnya nggak bisa di-convert video. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang visualisasi. Ya, ini visualisasi Excel mungkin secara gambaran itu hampir sama dengan punya anak-anak. Jadi ya, tetap pakai grafik yang gerak datar atau memakai penerapan dari gerak lurus gerak datar. Di mana di sini hanya dipengaruhi oleh S yaitu jarak dan juga V kecepatan dan juga T. T-nya di sebelah sini. Di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma beberapa kemungkinan yang terjadi ketika kita ingin memindahkan antara kambing, kubis, dan serigala agar keduanya itu tidak ada yang mendapatkan efek kayak misal dimakan, memakan, dan sebagainya. Yang pertama-tama saya di sini akan memindahkan kambing terlebih dahulu ke pojok kiri. Kemudian nanti akhirnya nelayannya yang habis di sebelah kiri itu bakal pulang balik lagi ke sini. Kemudian nanti itu serigalanya akan saya ambil terlebih dahulu. Jadi nanti serigalanya saya ambil, saya pindah ke kiri. Nah, itu kenapa serigalanya nggak ada? Error. Kayaknya tadi udah bisa. Nah, udah itu. Nah itu eh, ini kan posisinya sekarang serigalanya udah berada di sebelah kiri. Berarti nantinya kambingnya itu akan dibawa lagi. Nah, kambingnya itu nanti akan dibawa lagi, bawa kembali ke kanan. Dan setelah itu nanti baru kubisnya diantarin ke sebelah kiri. Nah, setelah itu nelayannya yang ada di sebelah kanan, yang ada di sebelah kiri tadi itu harus dipindahin ke sebelah kanan, ambil kambingnya diambil, kemudian dipindahkan. Nah, pada saat pemindahan mau dijual itu lebih baik memindahkan kambingnya terlebih dahulu. Karena apabila kambing tidak dipindahkan maka bisa jadi nanti jika kita menjual serigala terlebih dahulu maka kambingnya akan memakan kubis, atau kalau enggak kubisnya dipindahkan terlebih dahulu maka kambingnya akan dimakan serigala begitu. Jadi begitulah seperti gambaran dasar dari pemecahan suatu problema yang berkaitan dengan algoritma berpikir dan juga logika. Itu Pak. Sekian dan terima kasih. Oke, sekarang saya akan lanjut ke C++. Kan waktu dulu itu saya sudah membuat tentang animasi jam itu ya Pak. Mungkin itu kurang memuaskan dan ini juga menurut saya masih kurang. Tapi ini ada apa ya? Ada kayak fungsinya di dunia industri. Karena di sini saya akan mengembangkan suatu program yang berbasis database. Jadi artinya itu nanti kita itu dalam menginputkan suatu data, kita bukan hanya menyimpan data tersebut di data list atau tipe data yang ada atau di variabel yang disediakan oleh C++ atau memori sementara. Tapi kita juga membuat suatu data teks, yaitunya nanti akan berisi tentang inputan kita. Jadi aslinya dengan data file tersebut itu kita bisa menginputkan, bisa menampilkan, bisa mencari, bisa menghapus, dan juga bisa mengedit. Tapi kali ini saya hanya akan menjelaskan dua, yaitu tentang penginputan data persediaan bahan dan juga penampilan persediaan bahan bidang. Begitu. Karena mungkin nanti untuk next bisa dikembangin lebih lanjut lagi di software market.
Di sini saya akan compile dulu. Sudah tidak ada, maka saya compile and browse. Kemudian nanti akan muncul lah. Di sini ada proses login. Nah, login ini ada nama perusahaan. Nama perusahaan nantinya akan mendukung pada sistem penampilan rekapnya. Jadi misal di sini pabriknya Mayasi. Kemudian passwordnya itu tadi yang ini. Yang ini. Nah, yang 002ER bisa ditambahin bisa. Cuman yang itu harus ditambahin terlebih dahulu secara manual. Bisa kalau mau diinputin, cuman karena belum bersingkat waktu jadi kita tambahin secara manual. Jadi misal kita inputinnya bukan sesuai sama yang di password, maka dia akan berulang terus passwordnya sampai benar-benar misal gini kan nggak benar, harusnya gini. Kalau udah gini maka dia akan lanjut ke sini, jadi dia langsung kayak tampilan menu selanjutnya gitu, kayak program aplikasi gitu. Nah, pilih menu. Sekarang saya mau inputin data. Oke. Nama bahan, misal pabrik Mayasi itu produksinya apa ya? Kulit telur. Kulit telur. Ini ya. Iya kan? Kulit telur. Ini, terus kemudian kode bahannya itu misal 201 UK. Ini kode bahannya saya inputkan sendiri untuk mengingat. Jadi nanti pada saat ada pengembangan software lebih lanjut, misal kayak bisa mencari data itu lebih gampang kalau kita buat kode bahannya sendiri. Jenis bahannya ini makanan. Kemudian jumlah bahannya, misal di pabrik tersebut ada stoknya itu 180. Tahun produksinya itu 2019. Nah, ini input lagi 0, maka akan kembali ke sini. Jadi kita sekarang mau nampilin, kita mau lihat tampilannya kayak gimana. Kita pencet dua. Nah, ini merupakan beberapa kayak tulisan yang sudah saya inputkan tadi. Ini kepanjangan, jadi diam maka jaraknya ke sana. Jadi kalau misal kita mau input lagi bisa. Kita tinggal run lagi. Nanti kita ganti di situ. Misal ini tetap Mayasi. Tetap 02. Kemudian di sini kita inputin data persediaan bahannya. Misal nama bahan itu apa ya? Di Mayasi itu ada yang tepung. Begini aja. Tepung dulu. Kemudian nanti kode bahannya terserah. Jenis bahannya itu kan dia itu termasuk bahan mentah. Bahan mentah itu adonan. Jumlah bahannya misal disediain di situ itu 90. Ya, tahun produksinya 2019. Nah, kemudian jika tidak, maka dia, tapi jika iya, nanti atau 1. Jadi dia akan ikutin lagi begitu Kak. Dan ini kacang, kemudian ini bahannya itu 23 di 9. Oke. Kemudian jenis bahannya itu makan serealia. Bahannya 100, nilainya 2020 ini. Dan ini jika tidak 0, jadi kita tulis 0 dari sini. Nah, tampilan ini nanti akan menambah. Nah, begitu. Nah, ini semua bukti kalau seperti gini kan sama seperti hal biasa. Nah, cuman saya di sini menerangkan bahwa ini semua itu dimasukkan ke database. Jadi database-nya itu ada di file. Jadi di file yang disimpan di sini. Jadi ini kan tugas CTP, tugas dosen.
Berarti di sininya juga pasti diinputin ke tugas dosen, begitu. Ya ampun, kok belum share screen tadi ya? Ya udah deh, nggak apa-apa, aku jelasin lagi aja, Pak. Jadi ini tuh kayak program itu. Jadi kita bisa masukin pabrik, misalnya pabrik pabrik apa ya, Sampurna, Sampurna gitu misalnya. Nah, passwordnya itu cuma satu, yaitu 02ER. Misal dia salah, misal 178 IUK, maka dia akan ulang terus. Tapi kalau dia benar, maka dia akan lanjut. Loh. Nah, apa itu nanti bisa dimasukkan kayak program buat ganti passwordnya, bisa. Input data persediaan bahan. Jadi kita di sini mau input data dulu. Input datanya Sampurna itu misalnya tembakau. Tembakau kode bahannya itu 234 RU. Jenis bahannya tembakau itu tanaman. Jumlah bahan misal di situ ada 231, 251 ini. Tahun produksinya 100, 2020, ya kan. Nah, jika tahun 2020, nah ini jika iya maka dari 1. Jadi jika iya nanti bakal berulang gitu. Misal di sini apa lagi? Bahan buat itu kertas mungkin. Atau saya tidak begitu tahu. Oh, nikotin. Oh, tartar. Kode bahan 005 YU. Kemudian jenis bahannya itu bahan adiktif nggak sih? Adiktif. Nah, jumlah bahannya misal di sana disediain 200, tahun produksinya 2019. Ini 0. Jika berarti maka akan demikian. Ini kita tampilin. Ya, kita mau lihat. Jadi tampilannya seperti gini. Jadi ada tembakau, tar. Nah, ini kan banyak. Nah, ini tuh bakal disimpan ke database. Karena di sini kita sudah menyediakan kayak suatu layanan untuk membuat file txt sendiri. Jadi ini cara cari txt-nya dilihat ini. Ini kan tugas DCPP, tugas dosen, berarti filenya juga ada di tugas dosen. Nama filenya yang ini, data bahan.txt. Berarti kita lihat di sini, kita cari tugas dosen di file lokal disk F, tugas dosen. Di sini ada yang namanya data bahan. Nah ini, ini. Jadi apa kayak semua yang udah input di situ bakal masuk di sini, begitu Pak. Jadi beda. Jadi kalau misalnya kita lupa, kalau misalnya kita mau ngikutin data mahasiswa misalnya, atau saya di sini penggambarnya untuk data persediaan gudang perusahaan, maka dia bisa ngeceknya di sini. Dan di sini juga bisa dicari ataupun bisa dirubah nantinya dengan apa? Dengan instruksi atau sintaks-sintaks lain yang digunakan di C++. Begitu Pak. Jadi saya di sini hanya menerangkan tentang bagaimana cara menginput data untuk dimasukkan ke database dan juga cara menampilkannya. Serta juga saya di sini menambahkan program login begitu. Terima kasih. Terus sekarang untuk yang Excel tadi gambarannya seperti tadi ya, algoritma penyelesaiannya. Jadi ya kayak tadi apa? Enggak tahu tadi itu udah direkam apa belum ya? Saya lupa saya. Jadi saya rekam lagi aja. Jadi gambarnya itu seperti ini. Jadi kambing, kubis, serigala, dan nelayan. Mungkin gambarannya itu sama atau dalam artian semua itu apa ya, kayak konsep dari gerakannya itu hampir sama dengan punya teman-teman. Cuman mungkin ada berbeda dalam penjelasan algoritmanya. Jadi pertama itu saya akan pindahkan kambing terlebih dahulu. Kemudian setelah itu nelayannya yang dari
kiri akan kembali dengan tangan kosong berada di kanan. Kemudian setelah di kanan, nilainya akan mengambil serigala terlebih dahulu, kemudian dipindahkan, kemudian maka kambingnya akan diambil lagi. Setelah kambingnya diambil lagi, maka kubisnya akan diambil ke sana, maka nilainya akan kembali. Nilainya akan kembali ke sebelah kiri untuk mengambil kambing. Begitu. Nah, saat sudah berada di kiri semua, maka di sini nilainya kan bingung. Ini mau dijual yang mana dulu? Saran saya kambing dulu, karena yang menerima efek paling besar itu kambing. Dia bisa dimakan dan juga memakan salah satu dari objek nyata ini, antara kubis atau serigala begitu. Jadi kambingnya dijual terlebih dahulu, cuman serigalanya juga harus diikat, yang nggak tahu diikat di mana. Cuman kubisnya kan nggak mungkin bisa bergerak, jadi biarin gitu. Dan kan nggak mungkin juga ada yang makan kubis kalau misal dijaga sama serigala begitu. Setelah kambing, kemudian kita ganti dengan kubis. Setelah kambing, nanti kemudian kita bawa sama-sama kubis sama serigalanya. Jadi nggak bisa sama satu, karena kalau misalnya serigalanya dulu, nanti kubisnya bisa dimakan hewan lain. Kalau kubisnya dulu, serigalanya itu bisa kayak kabur gitu, nggak bisa kabur gitu kan, karena pengikat juga belum begitu kuat begitu Pak. Jadi begitulah singkat presentasi dari saya mengenai tugas visualisasi dan juga C++. Untuk yang MATLAB sudah jadi skripnya, cuman tadi pada saat pengerangan ada trouble, jadi tidak bisa dipresentasiin. Cuman setelah saya restart laptop, nanti saya presentasiin begitu Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.